Ya, kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kepala Sekolah SD 07 petang, Ibu masuk SPD, dan kedua yang terhormat kepada Bapak dan Ibu wali murid, orang tua SDN Cipinang Besar Utara 07 petang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dan Kepala Sekolah untuk hadir di acara rapat sosialisasi program Indonesia Pintar. Di sini ada susunan acaranya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada sambutan dari Kepala Sekolah SD Cipinang Besar Utara 07 petang, Ibu Masuro SPD, dan yang kedua kegiatan inti, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Langsung saja ya Bapak dan Ibu, kita persilakan kepada Kepala Sekolah SDN Cipinang Besar Utara 07 petang, Ibu Masuro SPD, untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Dewi dan Mas Eko yang selalu saja siap membantu saya. Yang saya hormati wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Cipinang Besar Utara 07 petang. Terima kasih atas waktunya. Hari ini siang kita sama-sama bertemu lewat Zoom. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu, hari ini nanti akan dijelaskan tentang program Indonesia Pintar. Beberapa minggu yang lalu kita juga bertemu sosialisasi KJP. KJP dan program Indonesia Pintar sepertinya hampir mirip Ibu, ya. KJP juga untuk anak-anak supaya pintar. Program Indonesia Pintar pun harus pintar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita pembelajarannya jarak jauh, lewat Zoom, lewat Google Form, lewat WA, lewat video call, yang selama ini kita sudah 1 bulan ini kita diberikan paket data untuk belajar. Mudah-mudahan dengan pemerintah memberikan kita pulsa untuk belajar, insya Allah pembelajaran kita tidak ada halangan lagi. Bapak dan Ibu sekalian, program Indonesia Pintar, insya Allah mudah-mudahan dengan diberikannya kepada kita, kepada anak-anak kita, mudah-mudahan anak kita lagi lebih meningkat lagi belajarnya. Ya, mungkin nanti ada dana atau berupa apa nanti dari program Indonesia Pintar. Dan orang tua pun harus semangat mengajarkan anaknya, walaupun secara daring ke gurunya atau secara virtual ke gurunya. Ya, Bapak dan Ibu, sabar, insya Allah COVID akan cepat berakhir dan tidak ada lagi di bumi kita. Dan kita nanti akan ketemu lagi di sekolah, insya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa titip salam saya kepada anak-anak di rumah. Jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker, selalu jaga jarak. Itu yang selalu diingatkan oleh pemerintah. Nah, Ibu sampaikan juga nanti kepada anak-anak semua. Terima kasih Mas Eko, terima kasih Mbak Dewi. Hanya itu saja yang Ibu sampaikan. Nanti program Indonesia Pintarnya akan dijelaskan lagi nanti sama Mas Eko.
Terima kasih Mas Eko, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Bapak dan Ibu. Selalu semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Cipinang Besar Utara 07 Petang yang sudah memberikan kita sambutan. Kita langsung aja ya Bapak Ibu ya ke kegiatan inti dalam Indonesia Pintar. Sudah bisa dilihat belum slide-nya yang sudah Bapak Ida Ibu? Saya udah lihat Bu. Udah Bu. Bagus ya. Kamar dua. Indonesia Pintar tahun anggaran 2020. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2020 itu program Indonesia Pintar, yaitu adalah berupa bantuan uang tunai, peluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikannya. Itu Bu Dewi. Apa itu KIP? Kartu Indonesia Pintar itu yang selanjutnya disingkat dari KIP, yaitu kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non-formal sebagai petanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar sampai 12 tahun. Dan yang kedua itu mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau drop out atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi. Dan tujuan yang nomor 3 itu adalah menarik siswa putus sekolah, drop out atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Iya. Di sini ada prioritas sasaran PIP ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama itu ada peserta didik pemegang KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dan yang ketiga, peserta didik dari keluarga dengan pertimbangan khusus. Ini nih peserta didik dengan pertimbangan khusus. Contohnya yang pertama, peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau bisa disingkat PKH. Yang kedua, peserta didik juga dari keluarga pemegang kartu Keluarga Sejahtera KKS bisa. Yang ketiga itu peserta didik status yatim piatu atau dari panti sosial bisa dan panti asuhan. Dan yang keempat itu peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Yang kelima peserta didik juga yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Dan yang terakhir peserta didik mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami putusan hubungan kerja di daerah konflik. Dari keluarga terpidana juga boleh berada di lembaga pemasyarakatan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Batalan yang pertama pemegang PIP, yang pertama meninggal dunia. Yang kedua putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Yang ketiga tidak ketahui keadaannya nih. Dan keempat menerima dan kelima pidana terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh itu tidak lagi memenuhi syarat prioritas penerimaan PIP. Ada jenjangnya nih ya semua. Di sini untuk sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 5 50.000 ya. Nggak bisa. Kelas 6
225.000 per tahun. Di sini per tahun ya Mah untuk PIP, bukan kalau KJP kan per bulan. Kalau ini PIP itu 1 tahun sekali. Di sini juga per kelasnya beda-beda ya jumlahnya. Next. Di sini ada peruntukan bantuan PIP ya. Di sini itu yang pertama itu hampir sama nih yang KJP. Basic kan. Membeli dan sekolah atau dan perlengkapannya. Dan yang ketiga itu membiayai transportasi. Yang keempat uang saku peserta didik. Yang kelima khusus biaya khusus itu yang pertama itu kayak les, yang kayak ekskul bisa. Dan 6 itu biaya praktik tambahan kayak biaya magang atau penempatan kerja. Di sini presentasi penerima PIP ini cuman hanya penerimanya 95% ya. Bukan kalau yang nggak penerima PIP itu 5%. Yang menerima banyak. KJP ya, Bapak Ibu, kita bisa dilihat sini penerimanya warna biru yaitu sebesar 80%, yang bukan penerima KJP yaitu 20% yang berwarna merah. Di sini dilihat ya Bapak Ibu untuk pengajuannya untuk PIP ini semua satu sekolah kita itu 280 bisa mengajukan. Kalau untuk PIP ini di sini kita ada timeline-nya pengajuan itu batas waktu untuk pengajuannya PIP ini dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Oktober 2020 pengisian formulir, pengajuan dan pengumpulan berkas. Tolong dicatat ya Bapak dan Ibu. Tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober 2020 pengelolaan dan pemandangan data dari sekolah. Tanggal 23 sampai 30 Oktober pengiriman data di sekolah atau sinkronisasi dan pengiriman data. Ini jangan lupa ya Bapak dan Ibu, tolong di screenshot atau dicatat untuk pengajuannya, jangan sampai lupa dan jangan sampai telat juga. Di sini nanti kita pengisian formulir, kita akan memberikan Google Form kepada Bapak dan Ibu. Mohon bantuannya untuk pengisiannya jika ada orang tua yang tidak punya handphone Android atau apapun. Saya minta tolong untuk bantu input. Kalau misalkan emang tidak bisa, ya bisa datang ke sekolah. Mungkin mulai hari Senin dan sampai hari Rabu saya ada di sekolah dan Mas Eko juga ada di sekolah. Itu. Sini ada syarat pengajuannya ya. Tolong dicatat juga Bapak dan Ibu. Satu itu ada foto kartu keluarga. Yang kedua foto KTP kedua orang tua. Yang ketiga itu foto depan rumah, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Dan sini yang nomor 4 yang tadi sudah saya jelaskan, pengisian formulir Google Form. Itu linknya ya Mah, nanti kalau misalkan lupa mencatat linknya, nanti saya share juga ke grup guru juga, nanti ntar biar gurunya biar di-share ke grup masing-masing kelas. Dan oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang kurang, ada tambahan lagi untuk PIP ini? Tadi biasa ya. Iya, sebentar. Saya sedikit menambahkan tentang PIP ya. Kedengaran atau tidak? Terdengar atau tidak? Kedengaran. Kurang. Kurang. Ini kayaknya saya bilang suaranya kurang gitu. Oke, begini, untuk penerima KJP itu tidak semua penerima KJP ya. Dari di 07 itu penerima KIP saat ini tuh cuma 5%. Sekitar 14 orang untuk penerima KIP saat ini. Beda dengan penerima KJP yang mendominasi sekitar 80% siswa itu menerima KJP semua, tapi kalau PIP cuma sekitar 5% aja. Rencananya kita akan mengajukan
dinas rencananya. Tapi saya juga tidak bisa memberikan kepastian. Contohnya gini nih, kita cuma bisa mengajukan, urusan keterima atau tidaknya nanti dinas yang menentukan. Karena untuk saat ini syarat untuk penerima KIP itu agak diperluas. Kalau dulu kan hanya untuk orang yang penerima KPS dan orang-orang tertentu. Namun sekarang ada kelonggaran untuk penerima PIP, yaitu dengan adanya keluarga yang kurang mampu dan yang orang tuanya berada di lapas atau lembaga permasyarakatan, itu ada kelonggaran. Dan ada juga penerima KIP yang dari pemangku kepentingan. Contohnya kemarin yang agak yang ada di beberapa sekolah kan ada penerima KIP yang besar-besaran kemarin. Nah itu dari pemangku kepentingan. Kebetulan 07 kemarin tidak mendaftar untuk yang itu, jadinya kita akan mendaftar di jalur yang sudah ditentukan ini seperti anak yatim piatu dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa mengajukan semua, jadinya data saya terima terus saya ajukan, tapi kan nanti ada pemadanan Dapodik dengan data di TKS. Jadinya nanti data di TKS dipadukan dengan Dapodik. Jika data di TKS-nya ada, itu nanti menerima insya Allah. Tapi kalau dari dinasnya tidak ditemukan data di TKS, makanya itu nanti ya kita akan coba usulkan lagi di tahun 2021. Ya, semoga bisa diterima. Mungkin untuk pengajuan kali ini mohon kesadarannya yang kira-kira sangat membutuhkan dan kira-kira memang keadaannya memang lagi memungkinkan dan sesuai syarat-syaratnya ya. Jangan sampai kita kebocoran lagi masalah yang orang yang punya mobil, orang yang dengan yang hidupnya berada gitu sampai mengajukan, jadinya jangan sampai kebobolan seperti itu lagi. Jadinya mohon Bapak Ibu untuk kesadarannya yang kira-kira memang sudah mampu, kira-kira memang ekonominya baik, ya dimohon kesadarannya untuk pengajuannya di PNP atau memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, karena memang kuotanya batas gitu. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk masalah Halo. Ya. Bapak Ibu, ya. sebentar si pertanyaan itu nama siapa, orang tua dari siapa, dan kelas berapa? Satu-satu ya Ibu-Ibu, kalau misalkan ingin bertanya jangan semuanya. Terima kasih. Halo. Halo Mas Eko. Saya wali murid dari kelas 5. Mau nanya. Halo. Kedengeran nggak Mas Eko? Iya, kedengeran. Iya. Atas nama muridnya Erlangga. Iya. Kan saya dari kelas 2 dari Erlangga masuk kelas 1 itu saya udah dapat kartu KIP-nya dari kantor pos langsung. Itu gimana ya? Langsung bisa ngajuin apa gimana? Begini, kalau sudah dapat kartu KIP harusnya setiap tahun udah keluar, Bu. Nah, makanya kan saya waktu itu kan pernah nanya sama Mas Eko. Kata Mas Eko kan suruh pilih KJP atau KIP kan. Iya, makanya iya. masih ada sih kartunya saya. Makanya untuk tahun 2020 kan ada kelonggaran. Itu di tahun sebelumnya itu penerima KIP tidak boleh penerima KJP tidak boleh menerima KIP. Ya. Nah, sekarang di tahun 2020 kebijakannya kan longgar ceritanya. Iya. Jadi sekarang penerima KJP pun boleh mengajukan KIP. Nah, otomatis Jadi nanti saya tinggal ngajuin aja. Kemarin sudah ada, harusnya masih ada. Kalau nggak ada di pemblokiran, nggak ada Masih? apapun, harusnya masih bisa diambil. Gitu. Oh iya, maksudnya saya tuh udah masih ada kartunya, terus mengajuin dulu ke sekolah atau gimana? Nah, bagi yang udah ada kartunya tidak usah. Terus saya maksudnya langsung kemana, ke banknya langsung atau katanya sih itu syaratnya mesti ke sekolah dulu biar ada surat pengantar dari sekolah katanya. Syarat-syaratnya. KIP, kalau udah ada KIP, biasanya sih
yang udah ada KIP bisa langsung ke bank dengan syarat KK sama akte. Tapi kalau seandainya diminta surat keterangan dari sekolah bisa, asalkan ada buku tabungan. Bu, ada buku tabungan ya? Belum, kan baru dapat ATM, kayak ATM, bukan ATM-nya, tapi kayak ATM tuh kayak digambar kartunya warna itu sama yang ungu. warna ungu ini. Mm-mm. Nanti dikoordinasikan ke sekolahan. Berarti saya ke sekolah dulu ya. Iya, boleh. Ya, di Senin. Dari Senin ya. Mulai Senin. Iya. Jam Iya. berapa ya? Bisa jam siang. Siang ya, jam 10. 1 ya. Iya, boleh. Hah? Boleh dari jam 10. Dari jam 10. Oh. Ah, ya udah. Makasih ya Mas Eko ya. Oh iya, satu lagi nih Bapak Ibu yang kemarin saya minta nomor handphone yang sudah bicara dengan saya dari WA dari kemarin untuk yang sudah terdaftar sebelumnya yang 11 orang itu yang masuk ke grup ya. Mungkin nanti hari Senin kita akan kasih surat pengantarnya untuk ke banknya. Tindak lanjuti yang kemarin saya WA. Itu aja sih tambahannya. Ya kemarin kita ada beberapa orang yang sudah masuk ke KIP itu kita juga pihak sekolah juga tidak merasa mengajukan itu udah secara otomatis bahwa mereka mempunyai kartu KKS maupun satu lagi itu apa itu KKS atau PKS ya PKS kan PS ya. Nah itu ada beberapa siswa sekitar 11 apa ada sebenarnya ada 14-an yang sebagian sudah mencairkan dan ada beberapa yang belum mencairkan. Nah semoga di sekarang itu masih bisa dicairkan. Nanti rencananya saya akan tanya ke bank untuk pastiannya. Hanya bisa dicairkan nanti pihak sekolah akan memberikan surat pengantar untuk pencairan ke bank. Ada sekitar siswa kalau nggak salah udah kita hubungi satu. Ada yang kurang jelas untuk masalah KIP. Mas Eko, Iya. Mas Eko, Iya. itu yang katanya apa yang tadi dapat itu yang 11 orang itu melihatnya di mana? Itu udah data dari dinas dimasukin ke sekolahan dan kita cuma bisa nyampaikan ke orang tua. Nanti kalau seandainya ada data pasti kita sampaikan ke orang tua. Oh, terus itu udah di-share apa belum Mas Eko? Saya menghubunginya pribadi masing-masing. Oh, Iya. Masing-masing. Itu sepertinya beliau ada kartu PKH atau apa? PKH atau PKS kayaknya. Mas Eko, yang syarat yang fotokopi kakak, terus KTP, sama foto ruang tamu itu harus sama anaknya apa gimana? Tidak usah Bu, jadinya yang penting ibu ngisi, nggak usah sama anaknya. Ya. Jadinya fotonya. Aku, saya minta maaf. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Yang kurang jelas, boleh kurang jelas untuk masalah pendaftaran ya. Untuk masalah pendaftaran udah cukup jelas atau belum? Jadi tanggal 16 sampai tanggal 20 Oktober itu pengisian formulir. Formulirnya nanti di Google Form semuanya. Nanti saya dikirim via grup ya. Nah ininya. Suratnya sekarang dicatat. Kalau seandainya nunggu yang di grup ditunggu aja. Mas Eko punten untuk Google Form-nya bisa ditampilkan biar ibu-ibu bertanya. Saya coba tunjukkan untuk pengisian Google Form ya. Pengisian Google Form-nya seperti ini. Kelihatan tidak untuk layar? Ayo ibu-ibu dibuka mic-nya biar kita enak untuk menjelaskannya. Kelihatan. Di Google Form-nya itu yang pertama kali harus diisi adalah pilih pengajuannya itu sebagai apa. Kalau seandainya ibu-ibu punya PKH, itu kasih aja jalurnya jalur PKH, KPS sama KKS kalau punya. Nanti kita minta foto kartunya. Kalau seandainya anaknya yatim piatu,
ya panti asuhan, panti sosial atau yatim piatu saja pilih jalur yang ini. Nanti kita prioritaskan untuk yang pemegang PKH, yatim piatu, keluarga terpidana sama kelainan fisik. Nah, kalau untuk siswa miskin dan rentan, Kalau nggak punya kartu PKH gimana? nah kalau nggak punya kartu PKH kan Mas Eko, kalau nggak punya kartu PKH, kenapa? Ayolah ceritanya kita berdua nyari sayuran. Loh? Mas, Iya. kalau nggak punya kartu PKH gimana? Kalau nggak punya kartu PKH kan ada jalur lain kayak jalur yatim, yatim piatu dan sebagainya, atau siswa miskin, rentan miskin, atau kelainan fisik. Makanya yang ada di KTP cuma ini. Jadinya kalau ibu-ibu kira-kira Mana Mas Eko belum keganti, masih syarat pengajuan. Tampil Mas itunya Mas, Google Form-nya Mas. Google Form belum tampil. Bukannya masih Oke, bentar. belum, masih syarat pengajuan Mas. Oh, siap. Salah. Gimana Bu? Udah kelihatan? Udah Mas. Oke, siap. Jadi pilihannya di sini hanya kartu pemegang KPH, yatim piatu, siswa miskin, kelainan fisik, keluarga narapidana atau terpidana atau yang ada di lapas. Jadi yang kita prioritaskan itu saat di pemegang PKH, yatim piatu, kelainan fisik sama keluarga terpidana. Nah untuk siswa miskin sama rentan miskin ini kan ini sifatnya kurang gimana ya, masih luas. Siswa miskin atau rentan miskin ini masih luas, jadinya kita perlu foto rumah, foto dapur dan sebagainya untuk menentukan ini. Kadang kan bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang kurang bertanggung jawab, jadinya ya diklik ini aja gitu, terus yang penting bisa mengajukan gitu kan. Jadi mohon kesadarannya di bagian siswa miskin atau rentan miskin ini yang merasa saja rentan miskin, jadinya biar tidak jadi blunder kayak JP kemarin. Jadi biar cemburuan sosial. Mas dia aja rumahnya bagus, dia aja punya rumah kok dapet kan, jadinya kurang enak di kita juga. Cantik, kakak cantik, nanti Gitu kan. Klik aja langsung klik lanjutkan kayak biasa. Jadi seperti biasa aja pengisian formulir. Sama kali upload kartu keluarganya, upload KTP orang tua, upload kartu PKH kakak kalau ada. Kurang sinyal. Terus di sini semua rumah, terus ruang tamu, dapur, kamar mandi dan sebagainya. Nah ini di sini harus langsung dilanjutkan. Terus ada ID listrik, kalau seandainya tidak ada itu diisi 0 ya, dilewatin. Ini data yang tidak ada diisi 0. Ada yang ditanya? Mayoran. Mas Eko, fotokopi KTP-nya yang ibu apa yang bapaknya? Yang itu berkas foto KTP. Orang tua dua-duanya. Dua ibu ya. Jadinya bisa dua-duanya diupload. Oh, dua-duanya jadi suami istri ya, Mas? Ya, ini bisa dua-duanya, jadi bisa dua-duanya. Ini ngurusin anak mana pakai nasi. Bisa upload lagi, dua bisa. Ini kan meskipun udah upload masih ada tombol upload lagi, bisa upload yang suaminya kalau yang Mas Eko, Mbak Dewi, Ibu keluar dulu, Ibu pamit ya. Oh ya siap Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu besok Senin ya. Siap Bu. Ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Saya mau tanya, Raja tinggal sama neneknya, kedua orang tuanya di Aceh, mana tuh caranya? Untuk KTP-nya pakai KTP nenek aja nggak apa-apa. Kalau seandainya orang tuanya bisa sempat mengirimkan foto, ya nggak apa-apa. Orang tuanya suruh kirim foto yang
Diam deh. Terlalu jelas. Bayunannya. Ini dingin. Udah. Lalu buat itu dulu. Suaranya putus-putus. Oke dong. Ya, Mas Eko. Ya, Ini mana ini? Halo? Iya, halo. Halo, Assalamualaikum Mas Eko. Saya mohon pamit ya, soalnya mau pergi. Iya, Bu, siap. Oh iya sih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mas Eko. Ada urusan yang penting atau ada yang kerja nggak apa-apa untuk live atau keluar dari Zoom nggak apa-apa, nanti kalau kurang jelas bisa WA. Secara formal untuk Zoom-nya sudah sampai sini aja, jadinya tinggal sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang belum jelas, monggo ditanyakan. Komisi pasti bersuara. Kalau seandainya sudah jelas, ya bisa selesai sih sebenarnya. Soalnya sudah punya kartu. Ada suara apa? Mas Eko. Iya, Mas. Kalau untuk pengumpulan berkasnya di mana, Mas Eko? Iya, itu pengumpulan berkasnya di Google Form. Nanti itu ngomong pakai Oh, enggak dikumpulin ke sekolahan ya, enggak? Ya, yang penting di Nggak ngerti. Mas Eko. setelah di Google Form, ya, setelah di Google Form semuanya disimpan aja dulu. Seandainya sewaktu-waktu diminta kan udah siap, kayak fotokopi KK, fotokopi KTP, terus foto-foto semuanya disimpan aja. Oh, Mas Eko mau nanya. Iya, boleh. Pakai kartu KIA enggak? KIA. Ya. Ini Bu, tidak usah Bu, kartu KIA. Ya, makasih ya. Soalnya dengar kemarin ada yang pakai kartu KIA katanya gitu di 04. Beda sekolah mungkin beda apa ya? Abang, kalau saya tuh KKS bilangin apa langsung ke KKS dong gitu. Gak usah kayak itu. Apa beda-beda aja udah minta. Bukan nanya sih jadi ngomong. Oh, Mas Eko. Iya. Kalau masalah formulirnya itu ntar di print sendiri. Formulir langsung diisi aja dari Google Form-nya. Dari Google Form. Nanti itu aja tinggal diketik aja, terus nanti tinggal dikirim gitu. Oh. Iya. Online, dapat online. Mas Eko mau tanya dong, Mimi kembar nih. Boleh, gimana? Jadi Mas Eko, aku mau tanya. Jadi kan aku kan pasti nanti sebarin ke grup nih. Pengajuan mereka kan pasti kan ini kan ada sebagian orang-orang yang nggak ikut grup, yang nggak ikut Zoom. Iya. Jadi maksud aku gini, apa benar-benar kita juga sebagai korlas gitu ya, apa benar-benar kita pilih yang benar-benar mana yang besok masih apa biarin aja mereka daftar gitu. Nanti ada tanggal kapan ya? Hari Senin ya. Hari Senin nanti ada rapat korlas. Gak mau. Hari Senin kita coba rapatin koordinator kelas. Nanti kita kerjasama juga sama guru kelasnya. Terus untuk masalah pendaftaran kan yang penting gini, disampaikan aja kepada kesadaran ini ada pembukaan PIP gitu kan. Mohon kesadarannya, kira-kira memang kurang mampu bisa mengajukan. Kalau seandainya memang merasa sudah kira-kira sudah lain yang kurang lebih membutuhkan. Harus ditegasin sama kata kategori yang tadi ya, kecuali yang miskin itu ya.
Si Amelia. Kategorinya yang diutamakan ya. Kategori yang diutamakan itu adalah yang mempunyai kartu PKH. Walaupun kalau kartu PKH itu kita sudah tidak bisa otak-atik lagi ya, itu soalnya pasti dapat untuk PKH. Itu yang PIP pasti dapat. Terus keluarga sampai tanggal 23 sampai lebih dari 23. Soalnya kita juga input kedua. Mulai. Tadi soalnya ibu dengarnya pas paginya nggak dari pertama, dari perusahaan. Begituan sih. Selain pendataan ya mungkin yang ada yang masuk ada yang lagi video ini belum bahas mulai tanggal 23 Oktober ya Bapak, dari ini sampai tanggal ini ya kita tunggu ya untuk pendaftarannya. Ya, kita tunggu pendaftarannya dari tanggal 16 sampai 23. 1 minggu. Ya. Tapi ya sudah saya bilang untuk masalah yang terima itu kan orang atas. Jadinya kita sudah tidak bisa. Pokoknya tugas kita kayak KJP, cuma mengajukan dan mengajukan. Untuk menerima orang atas memadankan dengan DTKS. Kalau DTKS-nya ada ya dia diajukan, kalau tidak ada dia dipending dulu. Kita coba ke depan. Berarti semacam KJP juga ya Mas Eko. Iya, semuanya. Berarti tidak dapat semua. Pak Eko. Ayo Pak Eko, ayo. Ayo Pak Eko. Kecah. Ayo kemana? Mumpung lagi nih 10 menit 5 menit lagi ya. 5 menit kan? 5 menit lagi. Nanti kalau kurang jelas bisa WA ke nomor Mbak Dewi atau nomor saya, atau disampaikan ke koordinator kelas, koordinator kelasnya menanyakan ke kami. Untuk koordinator kelas mungkin ada rapat tersendiri untuk koordinator kelas di hari Senin. Semoga bisa. Kalian sudah normal. Assalamualaikum Mas Eko. Yang kopi enak banget. Kan nggak punya KIP itu gimana Mas Eko? Itu kualitas ngapain? Punya KIP? Belum punya. Tahun. Kalau ada yang masih bingung masalah PIP dan KIP, mungkin saya jelaskan lagi lah. PIP itu apa, KIP itu apa. PIP itu programnya, KIP enak kan. Itu yang ngopi enak banget. Kalau nggak punya KIP bisa dapat PIP, tapi kalau nggak punya KIP belum tentu ada PIP belum bisa. PIP. Kalau ikutan jam kangen sama ibu-ibu tuh. Mas Eko, aku tanya. Program PIP itu diprioritaskan untuk yang punya kartu PKH dan sebagainya gitu? Iya, karena itu otomatis sih punya PKH, KPS, atau sebagainya. Nah, iya. Apa itu yang harus diprioritaskan? Iya, itu yang diprioritaskan. Apaan sih orang dia moto jalan telanjang? Sama orang yang berada di orang tua yang orang tuanya berada di luar kita prioritaskan.
panti asuhan, perusahaan yatim piatu. Tapi untuk keluarga miskin kita ajukan, tapi kan itu nanti yang menentukan kita. Mas Eko. Palintas. Kalau aku nggak ada, Saya mau dulu yang mau bertanya tadi. Untuk yang kita prioritaskan tetap itu, tapi kan ada jalur siswa miskin sama rentan miskin itu bisa dipakai, Bu. Meskipun nggak punya PKH, nggak punya kartu yang KIP, nggak punya kartu KKS, itu bisa mengajukan melalui siswa rentan miskin atau siswa miskin atau rentan miskin. Nah, itu nanti yang akan menyeleksi itu orang dinas. Jadinya masih bisa pakai itu. Jadinya yang nggak punya PKH, KKS juga bisa mengajukan. Tapi kita prioritaskan itu maksudnya yang punya PKH, KKS itu kan orang dinas sudah pasti meloloskan gitu loh. Kalau untuk keluarga kurang mampu, orang dinas perlu TKS dari dinas sosial, kan dinas sosial yang mensurvei dan sebagainya. Udah jelas atau belum masalah yang Mas, tadi kan ada yang bertanya nih. Jadi mamanya siapa ya tadi? Aku lupa. Dimatiin sama dia. Berarti. Dia tuh bertanya, kan dia nggak punya kartu apapun nih, kecuali punya KTP. Nah, itu apa diperbolehkan untuk pengajuan PIP atau enggak? Masih boleh. Kan ada jalur yang namanya jalur siswa rentan miskin. Itu bisa dipakai di jalur itu. Ya pokoknya disesuaikan aja, kira-kira punya PKH ya makanya jalur yang PKH. Kalau seandainya anak yatim bisa pilih yang jalur anak yatim piatu atau yatim. Terus kalau kira-kira nggak ada semuanya bisa pilih jalur siswa miskin atau rentan miskin kalau memang benar-benar keadaannya seperti itu. Kalau kira-kira ada orang tuanya di lembaga permasyarakatan bisa pakai jalur itu. Jadinya fleksibel aja. Yang penting kesadarannya masing-masing kan di jalur siswa miskin itu lebih cukup ya. Jalur siswa miskin itu kan ada orang tua yang kadang orang tua mampu tapi masih mohon kesadarannya aja. Orang tua mana kayak gitu apa? Ada lagi yang mau bertanya? Ini lagi ya. Nanti kalau ini bisa hubungi saya atau Mas Eko. Saya belum ngerti. Ada yang belum ngerti? Ini dulu, Stofi. Ada yang bermasalah dengan itu tidak? Dengan apa? Bantuan kuota ada yang bermasalah atau nggak dapat? Udah. Mas Eko, itu kalau udah habis paketnya, misalkan, itu dapat lagi apa gimana, Mas? Kalau program pemerintah itu 4 bulan, jadinya setiap bulan ada paket. Saya belum ada datanya. Gimana, Mas? Daftar gitu. Saya belum ada datanya dong. Kan yang dari subsidi, Mas, yang kuota dari subsidi yang 35 GB itu yang sebulan itu, Mas. Itu misalkan udah habis itu gimana, Mas? Kalau udah kalau habis beli lagi. Ya harus beli sendiri, Bu. Tapi kalau nanti iyalah beli lagi di tanggal Oktober nanti ada lagi, insya Allah ada lagi.
keluar dari tanggal 30 Tapi nunggu sebulan gitu mas. Nunggu sebulan baru sebulan habis sebulan. Beli lagi Pino. Itu waktunya sebulan doang. Iya, sebulan doang waktunya itu dari September sampai Oktober. Nanti Oktober dapat lagi buat yang November. Oh, jadi nyambung lagi. Buat ke Desember. Oh iya, begitu. Iya, dihitung aja selama 4 bulan itu dapat terus tiap bulan. Oke, Mas Eko, makasih. Iya. Kalau seandainya yang nggak ada SMS bisa dicek dengan aplikasi masing-masing ya. Kalau M3 pakai My M3, kalau Telkomsel pakai My Telkomsel, kalau Tri pakainya Bimatri. Iya, Bimatri. Dan Excel ya itu saya lupa kan. Intinya jangan menunggu SMS karena kadang nggak di SMS. Tapi kalau misalkan kuotanya masih 30 GB, cuma masa berlakunya habis itu gimana Mas Eko? Dapat kiriman lagi atau kita isi ulang pulsa? Kalau masa berlakunya habis siapa nih masa berlaku pulsa? Ada 2.000. Masa berlaku habis apa? Kartu. Iya Mas Eko, masa berlaku kartunya kan itu kan sebulan doang ya, tapi masih 30 GB. Terus itu gimana? Kalau masa berlaku kartu mau nggak mau juga harus dibeliin pulsa Bu, biar masa berlakunya aktif lagi. Kalau nggak dibeliin juga nggak bisa dipakai itu kartu. Mohon maaf Mas Eko. Gini maksudnya. Assalamualaikum Mas Eko. Saya duluan nih Mas. Ya boleh. Bagi yang sudah tidak ada pertanyaan bisa ini ya, tinggalkan tempat. Soalnya emang udah sampai di sini aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Kalau seandainya masih ada ditanyakan, kita bisa. Makasih Mas Eko. Nah, udah saya keluar Mas Eko. Assalamualaikum, mau masak. Mas Eko saya anaknya. Eko mau nanya dong. Lintas Bobo. Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko. Udah sarapan belum? Makan belum? Terus makan urung? Kasihan banget ngomong dari tadi belum makan. Iya, ini kayaknya online juga makanannya online. Mas Eko, sekolah nggak? Ke sekolahan. Ya, karambol kita ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan. Mas Eko, Mimi mau tanya lagi dong. Boleh, apa itu? Jadi gini kan aku kan dapat kuotanya kan Masih ada. belum tepat masih banyak ya karena dapatnya 3 ya dalam satu nomor. Sombong ya kan. Terus apa namanya, tapi kan tinggal berapa hari lagi gitu. Nah itu nanti angus apa diperpanjang lagi sama pemerintah atau bagaimana? Aku beli perpanjangan waktu kuota gitu. Expirednya masa expirednya itu. Expirednya itu kan expired tanggal 22 sampai tanggal 30. Kan? Itu kan enggak, aku tinggal 8 hari lagi. Tinggal berapa hari? Tinggal 8 hari. Sekarang tanggal berapa sih? Oh iya, benar. Setelah 8 hari habis itu kuotanya hilang. Nanti akan diganti sayang dong lagi di sekitar tanggal ya sampai tanggal 30 lah ditunggu kuotanya. Ya udah, oke. Lagi kuota baru. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain mau bertanya tentang apa? Akhiri aja Mas Ek. Mas Eko. Kalau kira-kira sudah tidak ada yang ditanyakan,
sampai di sini aja ya. Mas Eko, aku Ya, pamit Mas ya. Eko. Halo. Ya, halo. Mas Eko. Mas Eko pamit ya. Terima kasih. Ya, suaranya putus-putus, Bu. Salam. Mas Eko, Mas. Di warung itu. Ya, Mbak, kenapa, Mbak? Halo Mas Eko. Mau masih lanjut? Ya, kalau udah kira-kira nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini aja, Mbak. Bu Raya mau Ya, halo Mas Eko. Aja dulu untuk Mas Iya, Saya tinggal dulu ya. Mas. Mas Eko terus. Mas Eko. Mas Eko. Oh, enggak ngomong Mas Eko. Sudah ya, saya tutup ya. Jangan. Ya, Mas Eko. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, semoga bermanfaat. Kira-kira ada yang dipertanyakan nanti bisa lewat WA saya atau WA Mbak Dewi atau bisa lewat koordinator PAS nanti disampaikan ke saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah.